Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Titi bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Sebagai salah satu universitas pendidikan terbesar di Bali, Undiksa menawarkan beberapa kesempatan untuk belajar tentang masing-masing disiplin pengetahuan dan sistem pendidikan. Salah satunya ada pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Ganesha yang layak dijadikan salah satu pilihan. Untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang program studi pendidikan bahasa Jepang, kali ini kita sudah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah koordinator program studi pendidikan bahasa Jepang Undiksa, Bapak Iwayan Satyana SSMSI. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Kabarnya baik, Pak? Sangat baik. Ya. Dan semangat pastinya Pak ya. Ya pasti semangat. Kita harus semangat ya. Kita harus semangat. Iya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya ya. Kita akan ngobrolin tentang pendidikan bahasa Jepang yang ada di Undiksa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang sebenarnya apa sih itu prodi pendidikan bahasa Jepang yang ada di Undiksa? Ya, nama prodi kami itu Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Ya, itu prodi pendidikan. Kata pendidikan yang mungkin membedakannya dengan nanti program pengajaran bahasa Jepang yang lainnya. Jadi kalau ada program studi bahasa Jepang, kemudian program studi sastra Jepang. Nah, kami memilih jalur pendidikan bahasa Jepang. Nah, di sini kata pendidikan itu menjadi kunci bahwa orang yang belajar di prodi pendidikan bahasa Jepang itu nanti bisa menjadi guru, kemudian bisa berkarir di bidang lain yang terkait dengan bidang kependidikan dan penyelenggaraan pembelajaran bahasa Jepang. Oke, nah lalu untuk mahasiswa yang akan kuliah di prodi pendidikan bahasa Jepang ini, hal-hal apa saja yang akan mereka pelajari di dalamnya, Pak? Kalau dipilah itu ada 3 poin besar ya, itu ada terkait dengan linguistik atau bahasa Jepang ya. Jadi bahasa Jepang, kemudian linguistik secara umum juga, kemudian terkait dengan pendidikan, karena core kami pendidikan ya, bilang pendidikan dan pengajaran. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah tentang kejepangan. Nah ini yang unik, jadi kejepangan itu di dalamnya terkait dengan budaya, kemudian ada cross culture understanding dengan bagaimana memahami orang Jepang gitu kan. Eranya sekarang itu kan benar-benar dunia kolaboratif, itu dunia menuntut satu hal yang penting untuk memahami orang lain. Gitu. Nah disinilah kami menghadirkan itu pemahaman lintas budaya dengan Jepang itu seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kejepangan, termasuk ada pembelajaran sejarah, budaya, kemudian sosial kemasyarakatan juga dibahas ya. Oke, jadi nggak sekedar cuma diajarkan bahasa Jepang gitu ya, sampai kebudayaan Jepang itu juga harus diajarkan untuk mahasiswanya. Nah, lalu apakah untuk mereka yang nantinya kuliah di prodi pendidikan bahasa Jepang ini harus memiliki dasar atau basic mereka sudah tahu tentang bahasa Jepang seperti itu misalnya? Oh, tidak. Kami sudah menyelenggarakan pembelajaran itu bisa starting from nil gitu. Jadi dari nol kita bisa ngajarin mereka bahasa Jepang. Jadi tidak harus ada basic bahasa Jepangnya. Karena tidak semua SMA, tidak semua SMK atau sekolah menengah itu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang. Artinya tidak adil loh kalau mereka ingin bahasa Jepang, kemudian harus punya basic bahasa Jepang, dan itu tidak adil bagi mereka. Gitu. Jadi kita menerima mahasiswa dari nol, ya nol bahasa Jepang. Gitu ya. Oke, berarti semua jurusan dari SMA, SMK atau MA itu bisa melamar di prodi pendidikan bahasa Jepang ini? Iya, silakan. Saya menunggu mereka untuk hadir bergabung dengan kami di prodi pendidikan bahasa Jepang. Iya, nah tadi juga sempat disinggung bahwa prodi pendidikan bahasa Jepang ini juga mengajarkan tentang kejepangan atau budaya Jepang. Kenapa sampai hal-hal seperti itu juga diajarkan? Bahasa dan budaya itu nggak bisa dilepaskan, Mbak Juni. Jadi kenapa itu penting untuk diajar? Karena citra-citra atau citra makna-makna bahasa itu ada dalam budaya. Sama juga ketika menjelaskan makna-makna budaya menggunakan bahasa gitu. Jadi ketika seorang misalnya mendengar kata bahasa Jepang itadakimasu gitu, ini kita sulit cari padanannya ke bahasa Indonesia gitu. Ya, hal semacam ini gitu. Jadi oleh karena itulah kemudian konteks budaya hadir di sini. Ketika orang belajar bahasa, belajar budaya bersamaan, roh bahasanya itu muncul gitu. Ini nih saling keterkaitan dua hal ini, saya pikir luar biasa harus dipegang ya sebagai seorang pelajar gitu ya. Oke, nah sekarang kan kita masih dalam suasana masa penerimaan mahasiswa baru gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu sedikit mungkin jalur penerimaan yang bisa dilewati untuk pendidikan bahasa Jepang ini jalur apa saja Pak?
Ya, kami ikut kebijakan universitas itu. Jadi kalau mahasiswa jalur S1 itu prodi S1 itu ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi, kemudian seleksi bersama masuk perguruan tinggi, dan seleksi mandiri atau jalur mandiri gitu. Jalur mandiri. Oke, jadi sama ya seperti yang S1 lainnya. Jadi pendidikan bahasa Jepang ini S1 ya, strata 1 gitu. Nah, untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya atau kuliah di prodi pendidikan bahasa Jepang, apakah mereka nantinya berpeluang juga bisa dapat beasiswa gitu? Ada banyak beasiswa yang diberikan ya, ada yang bisa didapatkan ya. Jadi ya Pak Rektor juga beberapa kebijakan kan sangat dekat dengan itu kan, beasiswa rektor, kemudian beasiswa dari berbagai instansi, beasiswa pemerintah. Kemudian ada juga kesempatan untuk pergi ke Jepang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, itu ada banyak ya. Misalnya ya program internship lah misalnya itu. Jadi kami sedang merancang sebuah program itu, internship program itu yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di Jepang. Ya, jadi istilahnya magang sambil belajar ya. Ini ketika pembelajaran dilakukan dengan sambil bekerja itu kan mungkin feel-nya itu kan dapat gitu ya. Roh pembelajaran itu lebih muncul lagi. Mereka menyelenggarakan pembelajaran secara langsung, itu saya pikir suatu hal yang sangat bagus gitu. Oke, berarti sejauh ini sudah ada alumni yang pernah mengikuti program tersebut? Sayang sekali pandemi ini yang menegasikan semua hal. Padahal rancangan kita itu banyak ya. Mulai tahun 2018, 2019, 2017 bahkan. Jadi kami sudah mengirim mahasiswa itu ada ke Marriott Hotel itu di Okinawa. Itu ada sekitar 16 mahasiswa yang pernah internship program di sana. Kemudian ada Vessel Hotel itu di Hokkaido ya. Kemudian Vessel Hotel itu di Okayama ya. Kemudian ada juga Marriott yang di Hokkaido. Kemudian ada juga Fushiki Hotel gitu. Jadi kalau tidak salah itu hampir lebih dari 25 mahasiswa ya pernah ikut dalam program internship program magang istilahnya, atau internship program ini. Oke, nah lalu di masa pandemi seperti saat ini itu sistem atau proses pembelajaran seperti apa yang diterapkan untuk di prodi pendidikan bahasa Jepang sendiri? Umumnya daring, ya pastinya karena itu kebijakan universitas, kebijakan negara juga kami ikuti itu, aja pembelajaran daring itu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ada program-program kreatif yang dilakukan oleh para dosen itu dengan memanfaatkan jaringan mereka yang ada di Jepang itu. Misalnya ketika kelas Kaiwa itu kelas conversation class itu. Ada dosen itu yang merancang program pembelajaran itu dengan meminta teman-teman mereka dari Jepang itu untuk secara online melalui Zoom, melalui Google Meet gitu ya, itu untuk berkomunikasi dengan siswa. Jadi mahasiswa itu membuat proyek kecil-kecilan, kemudian istilahnya tentang Jepang gitu, investigasi kecil-kecilan, kemudian mereka mewawancarai orang Jepang, ya hasil wawancara itu kemudian mereka presentasikan. Itu tuh yang kemudian ada juga misalnya kayak mata kuliah lain tuh ada Kamishibai misalnya. Jadi bagaimana orang Indonesia atau mahasiswa kami itu bercerita tentang cerita Indonesia dalam bahasa Jepang yang didengar oleh orang Jepang itu. Ya, itu menarik itu, dan respon positif yang diberikan oleh pihak Jepang ya, teman-teman di Jepang terkait dengan program ini gitu. Oke, termasuk sekaligus mungkin secara tidak langsung memperkenalkan budaya kita ya Pak ya. Harusnya begitu, harusnya begitu gitu. Jadi kesepahaman lintas budaya, pemahaman lintas budaya nggak bisa terjadi satu arah, jadi itu harus dua arah. Ya Bali dengan Jepang, Bali ada apa, Jepang ada apa, maka itu harus dua arah. Gitu. Iya. Oke, nah lalu kolaborasi dengan pihak lain apakah juga dilakukan oleh prodi pendidikan bahasa Jepang ini? Pastinya gitu. Sekarang itu eranya kita harus menumbuhkan kemampuan berkolaborasi pada mahasiswa kita. Nah, pendidikan bahasa Jepang itu sekarang sudah menjalin kerjasama intensif itu dengan Iwate University. Bahkan mulai tahun 2005 itu sudah harusnya setiap tahun menyelenggarakan kegiatan kolaboratif di lapangan. Jadi mahasiswa PBJ Undiksa itu tuh berkolaborasi dengan mahasiswa dari Iwate University melakukan sebuah kegiatan di lapangan bersama-sama. Misalnya ini terkait dengan proyek tentang lingkungan misalnya itu. Kemudian tidak hanya tentang lingkungan, juga tentang budaya.
Jadi saling pertukaran budaya. Mereka memperkenalkan Jepang, kami memperkenalkan Bali atau Indonesia. Gitu. Juga dengan Universitas Okagakuen, jadi di Aichi, Jepang itu ya. Nah, ini mulai tahun 2018 itu mereka sempat ke sini, kemudian kami buat semacam kayak riset kecil-kecilan, ya, mereka bergabung itu. Bahkan kegiatannya itu dilakukan di Desa Pedau itu. Ya, jadi orang Undiksa, kemudian Universitas Okagakuen itu pergi ke Pedau melakukan investigasi kecil-kecilan, kemudian melakukan presentasi bersama begitu. Ada juga kami lakukan dengan kelompok INE Japan Community di Jepang. Jadi dengan INE Japan Community itu kami melaksanakan program namanya Village Stay Program. Mahasiswa Undiksa itu kemudian dari anggota dari komunitas itu 20 orang ya, 14 orang tadi itu stay bersama di desa, tinggal bersama, homestay istilahnya itu. Jadi 2 orang Jepang didampingi oleh 1 mahasiswa kami. Kemudian homestay di rumah penduduk di Pedau gitu. Bayangkan frekuensi penggunaan bahasa Jepang mereka. Dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur mereka berlatih menggunakan, dipaksa dalam tanda kutip menggunakan bahasa Jepang kan. Nah, ini programnya lumayan bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar bahasa Jepang gitu. Oke, nah satu hal yang pastinya Pak, banyak masyarakat di luar sana pengen tahu Pak, untuk prospek lulusan ke depan, karena masih banyak stigma di masyarakat itu bahwa kalau kuliah di Undiksa, apalagi pendidikan itu nanti akhirnya ujung-ujungnya jadi guru aja. Nah sebenarnya seperti apa prospek untuk di pendidikan bahasa Jepang ini? Ya ini yang harus dilawan ya. Sebenarnya pendidikan itu holistik, dengan dia mengerti kata pendidikan yang sebenarnya itu orang justru harus bisa berkarir di berbagai hal gitu, lebih fleksibel seharusnya. Ya pertama adalah dari segi konten misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan konten keilmuan yang yang akan digeluti oleh yang bersangkutan itu kita punya. Kemudian basic berikutnya adalah tentang kemampuan-kemampuan pedagogik itu kita juga punya. Ya, jadi pendidikan bahasa Jepang itu bisa berkarir sebagai guru bahasa Jepang, sebagai instruktur, sebagai tutor gitu ya. Ya kemudian mereka juga bisa berkarir di bahasa Jepang perhotelan misalnya, di perhotelan, di pariwisata gitu, juga sebagai penerjemah, sebagai interpreter gitu. Jadi sebenarnya peluang banyak ya yang bisa didapatkan ya. Enggak cuma sekedar jadi guru gitu ya, banyak peluang. Apalagi bahasa itu kan emang sekarang lagi digaungkan ya. Enggak cuma bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang apalagi. Itu apalagi karena wisatawan yang datang ke Indonesia juga ke Bali khususnya itu juga dulu banyaknya dari Jepang gitu ya. Ya itu lumayan juga menjadi pematik ya untuk semangat pembelajaran bahasa Jepang gitu. Karena intensitas hubungan Indonesia dengan Jepang itu kan sangat intensif tuh. Jadi wisatawan masih banyak yang kesini gitu ya. Iya benar sekali. Nah lalu keunggulan yang dimiliki oleh prodi pendidikan bahasa Jepang yang ada di Undiksa ini kalau boleh tahu apa Pak? Ya itu tadi, selain penyelenggaraan pembelajaran yang berbasis untuk menggodok hard skill mereka, kita juga menggodok soft skill mereka. Jadi hard skill dan soft skill. Seperti tadi misalnya pembelajaran itu tidak hanya berbasis di dalam kelas ya, tapi pembelajaran itu benar-benar berbasis secara holistik, itu bisa ke lapangan, bisa kolaborasi dengan universitas lain, bisa kolaborasi dengan orang Jepang, melakukan riset project kecil-kecilan gitu. Ya bahkan berikutnya ini saya berpikir untuk membuat sebuah laboratorium kecil gitu di desa saya buat semacam kayak komunitas literasi, yang nanti anak-anak saya di bahasa Jepang tuh bisa ikut mengajar di sana. Sebagai orang sekarang itu tidak hanya diisi otaknya ya knowledge mata, tetapi bagaimana juga hati untuk bisa berbagi semacam itu tuh. Jadi itu sedang saya rancang bahwa mereka anak-anak bahasa Jepang bisa terlatih hard skill-nya juga iya, kemudian soft skill-nya juga iya gitu. Oke, jadi bisa dibilang mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Jepang ini tidak hanya sekedar mempelajari teori di kampus, misalnya di kelas gitu ya, sebelum masa tapi juga keluar gitu ya. Ya bisa keluar gitu. Ya karena saya pikir begini ya, bahwa dunia sekarang ini menuntut 2 hal ini untuk hadir ya. Jadi hard skill-nya mereka harus punya bahasa Jepang yang kuat, kemudian soft skill-nya bagaimana mereka menggunakan itu gitu. Ya pintar semata di kelas IP 3,9 gitu, tetapi nggak bisa bergaul itu kan rugi juga gitu. Oke, seberapa penting Pak soft skill untuk sangat penting. Penting. Ini terbukti dari misalnya kajian saya terhadap para alumni yang telah bekerja. Ya, kemudian juga dari respon research study terhadap pengguna ya, itu menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berkolaborasi itu mahasiswa pendidikan bahasa Jepang itu bagus.
Oke, luar biasa. Jadi hard skill dan soft skill itu diseimbangkan seperti itu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa proses pembelajaran yang dilakukan di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu nampaknya menyenangkan ya. Nggak membuat mahasiswa terbebani akan proses pembelajaran itu gitu Pak ya? Iya, harusnya begitu. Pembelajaran itu harusnya pelajaran yang menyenangkan gitu. Karena belajar dalam ketertekanan itu nggak akan masuk apapun. Belajar itu harus menyenangkan. Gitu. Apalagi tadi juga disinggung budaya Jepang itu juga diajarkan. Jadi nggak semata-mata cuman biar kalian bisa bahasa Jepang ya, bilang arigato gitu ya. Cuma taunya itu, tapi banyak hal yang akan kalian peroleh di pendidikan bahasa Jepang ini. Nah, dalam penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2022-2023 ini, kalau boleh tahu kuota mahasiswa yang akan diterima untuk pendidikan bahasa Jepang berapa? Sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang gitu. Oke, 50 orang. Berarti seleksi sangat ketat dong ya? Ya tentunya harus begitulah ya. Ya. Dunia sekarang tuh harus sedikit menciptakan kompetitifnya itu harus ada. Ya. Oke, nah jadi untuk calon mahasiswa baru ya, bukan calon mahasiswa baru, calon Ganesha Muda Undiksa gitu ya, yang akan kuliah di Undiksa, jangan ragu-ragu lagi ya, jangan terlalu banyak pikiran, terlalu panjang pikiran kalau kalian memang suka dengan bahasa Jepang dan ingin mempelajari tentang kebudayaan Jepang, bahasa Jepang dan segala hal tentang Jepang, mungkin bisa memilih pendidikan bahasa Jepang sebagai salah satu pilihan kalian. Nah, satu hal juga yang pastinya ditanyakan oleh sahabat Undiksa di luar sana untuk akreditasinya Pak, kalau boleh tahu? Kita akreditasi B, tapi B gemuk ya. Ya, nilai kita sangat bagus, sebenarnya kurang lagi dikit untuk di A. Gitu. Oke, jadi untuk akreditasi juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Apalagi untuk kompetensi dari para dosen yang mengajar untuk proses pembelajaran itu juga sudah tidak perlu dipertanyakan Pak ya? Saya kira sudah memenuhi lah. Untuk kompetensi dosen kami sudah memenuhi. Jadi pengalaman mengajar, kemudian pengalaman pernah mengikuti pelatihan-pelatihan di Jepang itu saya kira sudah luar biasa gitu ya. Oke, mungkin terakhir sekaligus closing statement Pak, bisa disampaikan ajakan untuk calon Ganesha Muda Undiksa agar tidak ragu lagi memilih pendidikan bahasa Jepang sebagai prodi pilihannya. Oke, terima kasih. Mari calon Ganesha Muda Undiksa prodi pendidikan bahasa Jepang menunggu Anda gitu ya. Jadi dengan magokoro de sasai au akarwi mirai e. Jadi kita berproses bersama-sama dengan kesungguhan dan itu akan membuat masa Jepang yang cerah gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wayanya sudah mau hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tentang prodi pendidikan bahasa Jepang. Jadi ayo sama-sama berproses katanya untuk belajar tentang Jepang gitu ya. Dimana lagi kalau bukan di pendidikan bahasa Jepang yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, like dulu videonya, share ke semua sosial media kalian, biar yang punya adik-adik, anak-aanak, ataupun kalian ya punya teman-teman yang mungkin berpotensi untuk kuliah di bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang yang ada di Undiksa, mereka biar tidak ragu lagi, biar langsung menyantumkan pilihan mereka di prodi pendidikan bahasa Jepang. Kalau ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Dan satu hal yang pastinya tidak akan pernah bosan saya ingatkan untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Junia Siti pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Ya, terima kasih. Konnichiwa, Nihongo Keigo Gakka no Satsugyosei Nanda desu, Dui desu. Dan sekarang kami ada di Hokkaido, Jepang. Tahun lalu kami ada di Nagoya loh. Loh, kok bisa? Nah, semua ini berkat program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Pendidikan Ganesha. Program studi pendidikan bahasa Jepang memberikan banyak peluang ke Jepang loh. Banyak program yang ditawarkan seperti pertukaran pelajar, internship, the Japan Foundation Program, dan lain-lain. Nah, selain peluang-peluang tadi, dosennya juga ah kece loh. Selain mereka berprestasi, mereka juga ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, jadi buat kamu yang suka anime, Jepangan, sejarah Jepang, atau cuma kepo tentang Jepang, yuk jangan buang-buang waktu buat gabung di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Ganesha. Kami sudah membuktikannya nih. Now, it's your turn. Minasan, ohayou gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodri, saya alumni Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya bekerja di salah satu hotel bintang 4 di Jepang, yaitu Okinawa Marriott Resort and Spa. Maka dari itu, jika kalian ingin bekerja di Jepang, ayo kita kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Ganesha. Yume kaneru made 諦めずに
一緒に頑張りましょう。